Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hubungan antar makhluk hidup. Sebelum itu, kenalan dulu yuk dengan kelompok 2. Saya Dela Nur Fadilah, nomor absen 30, NIM 932610519. Saya Hanifah Aulia Fitri dengan nomor absen 2 dengan NIM 932607619. NIM 932608719. Saya Adila Risha Widianti, nomor absen 13 dengan NIM 932608819. Saya Wanita Amalia Ramadhani, nomor absen 20. Saya Rohana Ilmah Hayatun dengan nomor absen 24 dengan NIM 932609919. Topik pembahasan 1. Hubungan antar makhluk hidup. 2. Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. 3. Simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. 4. Rantai makanan. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang hinggap pada bunga? Pada saat itu kupu-kupu sedang mengisap sari bunga. Sari bunga tersebut bermanfaat sebagai makanan bagi kupu-kupu. Namun secara tidak sengaja, serbuk dari sari bunga tersebut menempel pada tubuh kupu-kupu. Jika kupu-kupu hinggap di bunga lain, maka serbuk dari sari bunga sebelumnya akan menempel pada kepala puting bunga yang dihinggapinya. Pada peristiwa tersebut, kupu-kupu mendapatkan keuntungan, yaitu kupu-kupu dapat makanan. Sementara bunga juga mendapatkan keuntungan, yakni dapat melakukan penyerbukan. Hubungan kedua antara makhluk hidup itu dinamakan simbiosis mutualisme. Sedangkan cacing yang ada di dalam tubuh manusia dinamakan parasit, karena cacing memakan makanan yang ada di dalam tubuh manusia. Hubungan antara cacing dan manusia dinamakan simbiosis parasitisme. Lebih jelasnya lagi, tonton video ini sampai habis ya. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam komunitas, makhluk hidup menjalin hubungan yang saling ketergantungan dengan makhluk hidup yang lainnya. Namun tidak hanya itu, makhluk hidup juga menjalin hubungan dengan lingkungan. Lingkungan di sini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik contohnya yaitu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Lingkungan abiotik yaitu benda-benda mati, contohnya air, batu, tanah. Tempat keberlangsungan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya disebut dengan ekosistem. Ekosistem di sini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Ekosistem alami misalnya yaitu hutan, sungai, danau, dan juga laut. Kalau ekosistem buatan yaitu contohnya sawah, ladang, kolam, dan juga akuarium. Sebelum itu, mari kita ketahui pengertian dari simbiosis. Simbiosis ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis berasal dari kata Yunani sis dan biosis. Sis artinya dengan dan biosis artinya kehidupan. Simbiosis yang pertama ada simbiosis mutualisme. Apa sih simbiosis mutualisme itu? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, yang pertama ada lebah dan tanaman berbunga. Kenapa ya kira-kira mereka bisa saling menguntungkan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, lebah mendapatkan madu dari bunga dan bunga pun dibantu menyerbukannya oleh lebah. Itu mengapa mereka dikatakan saling menguntungkan. Yang kedua ada burung jalak dengan kerbau. Mereka saling menguntungkan karena si burung jalak memakan kutu-kutu yang ada pada tubuh kerbau dan kerbau pun terbebas dari kutu. Yang ketiga ada ikan badut dan anemon laut. Mereka saling menguntungkan karena ikan badut akan terselamatkan oleh predator-predator.
Dan anemon laut bisa terbebas dari parasit dan kotoran yang menempel pada tentakelnya karena dimakan oleh ikan badut. Itu tadi adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Misalnya, anggrek yang tumbuh di alam biasanya menempel pada pohon. Dengan demikian, anggrek mendapatkan tempat yang sesuai untuk kehidupannya, tetapi tidak mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya. Sementara itu, pohon yang ditumpanginya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi juga tidak dirugikan. Contohnya, anggrek yang menempel pada pohon mangga. Anggrek yang menempel pada pohon mangga mendapatkan cahaya matahari, sedangkan pohon yang ditempelinya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Sebagai contoh lain dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara hiu dan ikan remora. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana satu makhluk hidup ini diuntungkan dan makhluk hidup yang lain dirugikan. Contohnya adalah kutu yang ada di tubuh anjing atau hewan yang lainnya, dan benalu yang hidup di pohon. Mengapa satu pihak dirugikan? Karena kutu dapat hidup di tubuh hewan atau di rambut manusia, dan hewan yang ditumpanginya pasti terganggu, bisa menyebabkan gatal atau penyakit kulit yang lainnya, serta benalu juga mengganggu ekosistem dari tumbuhan. Arti dari rantai makanan itu sendiri yaitu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya dengan urutan tertentu. Urutan di sini yaitu ada produsen, ada konsumen, dan juga yang terakhir yaitu pengurai. Pertama yaitu produsen. Produsen merupakan penyedia makanan pertama dari suatu rantai makanan, biasanya diduduki oleh tumbuhan, karena tumbuhan memiliki hijau daun yang bisa membuat makanan sendiri. Yang kedua yaitu konsumen satu. Konsumen satu yaitu yang mendapatkan makanan dari produsen. Dan yang urutan selanjutnya yang ketiga yaitu konsumen dua, biasanya mendapatkan makanan dari konsumen satu. Terus yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai biasanya disebut dengan dekomposer. Dekomposer ini terdiri dari bakteri dan juga jamur. Dalam slide selanjutnya yaitu ada gambar di mana di sini contoh rantai makanan. Rantai makanan itu ada terdiri dari yang pertama yaitu tumbuhan berperan sebagai produsen. Yang kedua yaitu tikus, konsumen satu. Terus ular menjadi konsumen 2, elang menjadi konsumen 3, dan yang terakhir yaitu jamur menjadi pengurai atau dekomposer. Manfaat hubungan antara tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Manfaat yang diperoleh manusia yaitu memperoleh makanan maupun obat-obatan dari hewan dan tumbuhan. Dan manfaat yang diperoleh tumbuhan dan hewan yaitu tumbuhan dan hewan mendapatkan perawatan dari manusia. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam komunitas, makhluk hidup menjalin hubungan yang saling ketergantungan dengan makhluk hidup yang lainnya. Namun tidak hanya itu, makhluk hidup juga menjalin hubungan dengan lingkungan. Lingkungan di sini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik contohnya yaitu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Lingkungan abiotik yaitu benda-benda mati, contohnya air, batu, tanah. Tempat keberlangsungan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya disebut dengan ekosistem. Ekosistem di sini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Ekosistem alami misalnya yaitu hutan, sungai, danau, dan juga laut. Kalau ekosistem buatan yaitu contohnya sawah, ladang, kolam, dan juga akuarium.
Sekian presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.